Oke, Ya, yuk. aja. Oke Bang, gimana Bang? Agenda preskon hari ini seperti apa Bang? Ini kabarnya mengenai Ya. dari Jadi update pertama dulu, sidang mediasi Ruben Onsu itu akan dilakukan hari Rabu, Ya. tanggal 22 Juli jam 10, dan kalau tidak ada halangan Ruben akan hadir dalam sidang mediasi tersebut. Karena memang seperti yang kami sampaikan, sebaiknya di mediasi itu semua prinsipal hadir agar mediator bisa berupaya untuk melakukan mediasi. Oke, Ya, yuk. aja. Oke Bang, gimana Bang? Agenda preskon hari ini seperti apa Bang? Ini kabarnya mengenai Ya. dari Jadi update pertama dulu, sidang mediasi Ruben Onsu itu akan dilakukan hari Rabu, Ya. tanggal 22 Juli jam 10, dan kalau tidak ada halangan Ruben akan hadir dalam sidang mediasi tersebut. Karena memang seperti yang kami sampaikan, sebaiknya di mediasi itu semua prinsipal hadir agar mediator bisa berupaya untuk melakukan mediasi, ya. Biar nggak dibilang juga nih Rubennya mangkir lah, mengejut lah gitu ya. Padahal agenda sidang pertama kemarin masih belum memerlukan prinsipal itu hadir. Yang pertama. Yang kedua adalah ini terkait dengan masalah beberapa informasi yang semakin berkembang berkaitan dengan masalah harta gonogini ini, rumah Cilandak. Ini informasinya banyak ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa rumah itu adalah merupakan rumah yang merupakan hasil jerih payahnya dia, gitu ya, atau keluarganya gitu misalnya. Di sisi lain juga ada informasi yang mengatakan bahwa biaya dari rumah itu juga ada nih dari kantor, kan begitu ya. Nah, jadi karena sudah semakin banyak informasi yang berkaitan dengan masalah rumah Cilandak tersebut, apalagi rumah itu kan adalah rumah yang dipakai selama ini oleh S beserta dengan anak-anaknya, anak-anak Ruben juga, dan juga termasuk rumah yang selama ini digunakan untuk live TikTok, ya, yang menjadi pusat perhatian. Nah, jadi yang mau kami sampaikan ini bukan ingin membuka aib atau bukan ingin menjatuhkan seseorang, tapi kami harus jelaskan, harus klarifikasi, meskipun karena seringnya kami klarifikasi, akhirnya orang-orang berpikir, wah ini raja klarifikasi nih Ruben Onsu dan tim kuasa hukumnya. Tidak jadi masalah agar semuanya menjadi jelas. Nah, rumah Cilandak itu sejarahnya adalah dulu rumah tua yang dibeli oleh Ruben, ya, lunas. Dan kemudian sertifikatnya juga sudah sertifikat atas nama Ruben Onsu. Nah, kemudian karena keinginan mereka atau keinginan dari S agar rumah itu direnovasi, diperbaiki sehingga menjadi rumah yang seperti apa adanya hari ini, ya, rumah yang dibanggakan. Akhirnya Ruben menjaminkan kembali sertifikat rumah tersebut ke bank untuk mendapatkan pinjaman agar rumah tersebut dapat direnovasi, ya. Jadi inilah sehingga timbul kewajiban di bank yang sekarang ini mulai dibuka oleh pihak sebelah bahwa ini rumahnya akan dilelang gitu ya, karena ada macet kan begitu ya. Jadi kami ingin menceritakan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah rumah tersebut. Nah, jadi ketika sertifikat rumah yang sudah dibeli itu dijaminkan untuk kepentingan renovasi sehingga tampak seperti apa adanya hari ini, itu Ruben mendapatkan pinjaman ya senilai 10 miliar. Ya, 10 miliar, 10,1 miliar. 10,1. Ya, 10,1 miliar, dan kemudian yang dijaminkan tentu adalah sertifikat rumah tadi itu, yang di Cilandak itu. Nah, buat apa nih uangnya 10 miliar ini? Tentu uang 10 miliar ini digunakan untuk renovasi, untuk biaya kontraktor kan begitu ya, yang melakukan renovasi atau pembangunan rumah tersebut. Nah, kalau menurut keterangannya Ruben, kemarin kami ngobrol, di awal-awalnya itu Ruben masih disertakan
ketika bicara dengan kontraktornya. Tapi kemudian lambat laun Ruben tidak pernah lagi disertakan, tidak pernah lagi dilibatkan, mungkin juga karena kesibukannya sehingga S jalan sendiri nih dengan kontraktornya terkait dengan masalah bagaimana rumah itu nantinya akan dibuat. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa itu karyanya dia, mungkin ya akibat mungkin selama ini dia yang berbicara dengan kontraktor sesuai dengan seleranya rumah itu mau dibuat seperti apa desainnya. Nah, kebetulan kontraktor yang membangun renovasi itu adalah keluarga S sendiri, ya. Jadi mohon maaf, bukan artinya itu ingin membuka aib, itu adalah ayahnya sendiri, ya. Tapi yang bayar biaya-biaya itu adalah Ruben dari nilai yang tadi sudah dikatakan dijaminkan Gembang itu. Nah, Ruben itu dari mulai awal pembangunan sampai selesai itu rutin mentransfer uang ke rekening yang bersangkutan, ini ada namanya, ya, ayahnya, sebesar 250 juta, ya, sebanyak kalau kita lihat dari jumlah transferannya ini 46 kali, ya, sehingga totalnya yang diberikan itu untuk biaya renovasi, biaya kontraktornya saja itu adalah 11,1 miliar. Jadi lebih tinggi 1 miliar dari pinjaman yang ada dari bank tersebut, ya. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa rumah itu dibangun bukan dari hasil usaha dan jerih payah Ruben Onsu, ini kami harus sampaikan faktanya tidak seperti itu, ya. Karena di sini ada bukti-bukti, ya, 250 tiap, ya, nilainya sama nih, ya. Jadi kalau dibilang itu rumah diberikan orang tuanya misalnya, itu ya memang yang bangun orang tuanya, tapi dari pembayaran yang dilakukan oleh Ruben Onsu, ya. Nah, sekarang mengenai masalah isian rumah tersebut, ini juga jadi banyak pertanyaan juga karena banyak juga berita dari hasil podcast bahwa yang isi rumah itu juga adalah S, kan gitu, ya. Nah, dari pertemuan kami dengan klien kami dan juga timnya, ya, ternyata bahwa seluruh isian dari rumah itu sebagian besar adalah hasil dari endosannya Ruben, ya, bahkan termasuk tempat tidur yang kemarin itu ada dalam postingan sebagai tempat untuk pijit-pijit itu dengan teman prianya, itu hasil endosan dari Ruben, ya. Bahkan setelah sudah ada putusan pun ada beberapa bagian juga yang itu isiannya adalah merupakan hasil endosan, kalau nggak salah seperti itu ceritanya. Tidak kita pungkiri, sebagian memang ada hasil dari endosan S. Sebagian lagi itu dibayar langsung dengan uang tunai, ya, dibayar langsung. Tapi tentu ketika pada waktu itu masih terikat dalam perkawinan, yang dipakai tentu adalah uang hasil bersama atau uangnya Ruben juga. Nah, jadi inilah posisi rumah tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kemudian kemarin muncul duluan informasinya bahwa yang dikabarkan rumahnya akan dilelang karena Ruben lalai membayarkan kewajiban, ya. Jadi memang posisi kreditnya sekarang ini lagi tidak lancar, ya, lagi tidak lancar. Memang sudah tidak dibayarkan beberapa waktu. Cicilan yang kemarin kami tunjukkan selama ini dibayar senilai 379 juta per bulan oleh Ruben, ya. Jadi ada satu masa yang Ruben itu harus membayar uang biaya pemeliharaan dan nafkah anak yang tanpa ada perincian meskipun diminta oleh Ruben senilai 200 juta, naik turun dia ada 222, 265 gitu, ya. Ada biaya kartu kredit, ada biaya anak-anak untuk liburan, ada biaya untuk cicilan ke Bank BCA itu, KPR, ya, 379 juta itu hasil dari ini tadi, ya. Semuanya nanti yang terima orang yang sama, 11 miliar itu, ya. Terus tapi tidak dikasih perinciannya, sehingga akhirnya Ruben melihat bahwa ini kok pengaturan cash flow-nya kan jadi tidak berjalan dengan baik, ya, karena banyak sekali hal-hal yang dibebankan ke Ruben, ya, bukan hanya biaya nafkah anak, uang sampah, uang dogi, uang segala macam, yang ini yang mau dibahas sebenarnya apa sih sebenarnya
biaya pembayaran anak dan biaya pendidikan anak itu fixnya seperti apa, uang kartu kredit ini kemana perinciannya. Ini yang nggak pernah mau dilakukan oleh S, uang cicilan rumah lagi. Sementara di sisi lain, jadwal untuk berkumpul bersama anaknya, Ruben tidak pernah dapat. Ya, tidak pernah dapat gitu. Jadi kemampuan orang, kesabaran orang kan pasti ada batasnya. Ya, sehingga akhirnya terjadilah situasi yang Ruben sudah mulai tidak lagi melakukan pembayaran secara rutin dan lancar, terutama ke pihak bank juga, bukan hanya ke biaya pendidikan dan pembayaran anak, karena memang mekanismenya seharusnya kalau menurut Akta 39 disampaikan dan didiskusikan. Ini kan tidak kasih tahun bulan ini sekian, bulan ini lagi segitu. Jadi akhirnya Ruben mengambil sikap diam, dan inilah yang kemudian di awal-awal masalah ini menjadi besar itu kan karena adanya preskon dari pihak S yang mengatakan bahwa Ruben tidak membayarkan kewajibannya, tidak membayar biaya nafkah anaknya, tidak membayar biaya KPR-nya, sehingga rumah itu terancam untuk dilelang. Tapi yang menjadi kreditur dalam perjanjian akad kredit dengan bank itu kan adalah Ruben, meskipun S sebagai pasangannya pada waktu itu ikut mengetahui. Nah, sementara Ruben sendiri dan kami sebagai kuasa hukumnya belum pernah mendapatkan informasi dari bank yang bersangkutan untuk membicarakan bagaimana kondisi pinjaman atau kredit yang ada di bank tersebut, ya, apakah mau direstrukturisasi atau mau seperti apa. Bahkan informasi terkait dengan masalah aset itu yang menjadi jaminan juga akan dilelang, kami belum dapatkan informasi apapun dari bank. Tapi cerita ini sudah duluan keluar, membesar dan muncul di masyarakat dari pihak sana. Nah, jadi oleh karena itu kami ingin mengklarifikasi agar tidak menjadi suatu blunder dan akhirnya membuat masyarakat melihat Ruben ini kok seperti itu gitu ya, kok artinya itu nggak mau bayar cicilan, nggak mau bayar ini ya, karena ada keadaan-keadaan yang seperti itu yang membuat akhirnya Ruben akhirnya menunda untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan karena ini sudah mulai tidak fair ya ke kondisi keuangan yang ada. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan terkait dengan masalah rumah, cara memperoleh rumah itu dan bagaimana proses renovasi dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam renovasi tersebut. Bang, Bang, nanti mengenai- status